Welcome to my YouTube channel. Ini adalah video pertama gue yang akan gue dedikasikan untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih berjuang untuk sembuh dari penyakit GERD dan NCT. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama gue Devi. Gue menderita GERD itu sekitar hampir 3 tahun yang lalu. Dan di sini gue nanti akan share tentang pengalaman-pengalaman gue dan gimana caranya supaya bisa sembuh dari GERD dan NCT. Tapi di sini gue berbicara bukan sebagai seorang medical practitioner, bukan sebagai orang yang profesional di bidangnya, tapi gue share hanya berdasarkan dari apa yang pernah gue alami, apa yang sudah gue lewatin sampai pada akhirnya gue bisa sembuh sampai sekarang gitu. Nah, mungkin gue akan cerita dulu gimana atau apa yang gue rasakan pada saat pertama kali gue menderita GERD gitu. Kita semua tahu, atau orang-orang yang menderita GERD itu tahu bahwa penyakit GERD ini adalah penyakit 1001 sensasi gitu. Nah, yang gue rasain pada saat itu lebih kurang, gue yakin kalian juga ngerasainnya gitu. Mulai dari jantung yang berdebar-debar, badan berasa sakit semua dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Terus berat badan turun drastis, kemudian perut berasa selalu penuh. Pokoknya semua sensasi-sensasi yang kalian rasain itu hampir gue rasain semuanya waktu itu gitu. Dan ketika gue mengalami GERD itu, gue udah berobat ke berbagai macam dokter, mulai dari dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis gastro. Gue juga pernah ke dokter jantung, kemudian gue juga ke dokter saraf, dan sampai pada akhirnya terakhir gue itu sempat konsultasi dengan seorang psikolog yang kebenaran adalah teman gue sendiri gitu. Jadi sampai sebegitunya banget ngerasain sakit GERD ini gitu, ditambah lagi dengan ketika kita mengalami kecemasan gitu. Dan seiring berjalannya waktu, gue ngerasa capek banget. Gue udah ke dokter, berpindah-pindah dokter, dari satu dokter ke dokter yang lain gitu, sampai pada akhirnya gue merasa di suatu titik gue merasakan bahwa kayaknya udah cukup deh gue pergi ke dokter gitu. Udah cukup deh gue menggantungkan hidup gue ke dokter gitu. Tapi bukan berarti di sini gue ngelarang lo untuk pergi ke dokter ya. Yang ingin gue sampaikan adalah bahwa ketika lo udah datangi suatu dokter, kemudian lo sudah mendapatkan diagnosanya yang tepat, dan lo sudah mendapatkan resep ataupun obat-obatan yang tepat, lo harus stop gitu. Lo harus percaya dengan dokter yang udah lo datangin gitu. Jangan bolak-balik lo ngerasa nggak puas dengan satu dokter, kemudian lo datengin lagi dokter yang lain sampai pada akhirnya lo berasa gila sendiri gitu. Jangan gitu. Jadi memang sih ketika lo mengalami sakit GERD, lo akan menjadi seorang yang expert banget di bidang ilmu cocokologi gitu. Ngerti kan maksud gue? Jadi ketika nanti lo merasakan sensasi jantung yang berdebar-debar gitu, lo merasakan berasanya tuh sakit sampai ke belakang, lo langsung ilmu cocokologi lo itu langsung apa ya, langsung keluar gitu loh. Lo langsung mendiagnosa diri lo sendiri bahwa oh mungkin gue kena jantung ya, oh mungkin gue kena ini. Jangan gitu. Jadi maksud gue ketika lo sudah tahu bahwa lo hanya terkena penyakit GERD, lo sudah mendapatkan diagnosa itu, maka udah stop. Lo percaya aja dengan dokter yang udah lo datangin gitu. Dan kalaupun misalnya lo penasaran dengan apa yang pengen lo cari tahu, sebisa mungkin nyari taunya jangan nanggung gitu. Karena ketika lo punya pengetahuan yang nanggung, pengetahuan lo itu sendiri justru akan membuat
diri lo jadi semakin stres gitu, dan akan semakin meningkatkan kecemasan di dalam diri lo sendiri gitu. Nah, waktu itu gue ketika gue sudah mengalami suatu titik jenuh, gue capek ngeluarin duitnya untuk berobat ke dokter, ditambah lagi waktu itu kondisi gue sedang tidak bekerja gitu. Jadi gue ngerasa dengan pola makan gue yang sudah gue rubah, pola hidup gue yang sudah gue rubah, kayaknya ada hal lain deh yang harus gue rubah dalam diri gue, yaitu pola pikir gue gitu. Gue sendiri dulu bisa dibilang gue adalah seorang yang cukup perfeksionis, orang yang sedikit ngotot gitu. Jadi apa yang gue harapkan, apa yang gue inginkan, gue sedikit ngotot. Semoga semua itu bisa gue dapetin, bisa terjadi gitu. Dan mungkin gue lupa gitu, pada saat itu gue lupa bahwa sebenarnya sebagai seorang manusia, partnya kita itu hanya sebatas berusaha atas apa yang pengen kita dapatin gitu, termasuk juga untuk sembuh dari penyakit GERD ini. Selebihnya kapan gue akan sembuh, kapan gue bisa ngedapatin itu, dan gimana caranya, itu sebenarnya udah bukan part gue lagi gitu, tapi sebenarnya itu adalah partnya Tuhan untuk ngeberi itu semua gitu. Nah, akhirnya sedikit-sedikit perlahan gue mencoba untuk merubah pola pikir gue yang seperti itu, pola pikir gue yang sedikit ngotot itu gitu. Yang gue lakukan adalah gue akan terus berusaha untuk menjaga pola makan gue akan terus berusaha untuk menjaga pola hidup gue yang sudah semakin baik, dan gue juga akan berusaha untuk merubah pola pikir gue gitu untuk kesembuhan gue. Tapi kapan gue akan sembuhnya, waktu itu gue udah gak mikirin lagi gitu. Yang gue lakukan adalah partnya gue akan konsisten dengan apa yang sudah gue lakukan. Untuk urusan sembuh, kapan Tuhan mau ngasih gue kesembuhan, ya terserah Tuhan gitu. Tapi ya benar gitu bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil gitu. Kebalik ya, nggak ada hasil yang mengkhianati usaha. Sampai pada akhirnya lo bisa lihat sendiri kalau sekarang gue sudah sembuh, gue bisa makan apa yang jadi kesenangannya gue gitu. Gue bisa makan sambal, gue bisa minum kopi lagi, gue bisa makan apapun lagi dalam batas sadar gitu. Nah, jadi untuk kalian yang sekarang mungkin lagi ataupun masih terus-terusan berjuang untuk sembuh dari penyakit GERD, nggak usah khawatir, karena penyakit GERD itu adalah penyakit yang sangat-sangat mungkin untuk disembuhkan. Contohnya seperti saya gitu. Nah, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus tetap konsisten dengan pola makan yang udah kalian jalanin. Kalian harus tetap konsisten dengan pola hidup yang sudah dijalanin. Kemudian kalian harus tetap konsisten untuk terus bisa merubah pola pikirnya gitu. Mudah-mudahan secepatnya kalian bisa diberikan kesembuhan gitu. Nah, kayaknya gue sharing sampai di sini aja dulu. Nanti di the next videonya gue juga akan sharing tentang gimana sih pola makan gue selama gue menderita GERD, atau gimana pola hidup gue selama gue menderita GERD, dan bahkan gimana caranya merubah pola pikir kita untuk menjadi lebih baik sehingga kita bisa cepat sembuh dari penyakit GERD dan anxiety ini. Yang menarik di the next videonya adalah nanti gue akan collabs dengan salah satu psikolog yang profesional di bidangnya, yang kebenaran adalah teman gue sendiri, untuk ngebahas tentang seputar permasalahan GERD maupun anxiety. Tapi kalau misalnya teman-teman punya seputar permasalahan yang pengen dibahas di the next video gue nanti,
silahkan aja langsung komen di bawah. Mudah-mudahan di the next videonya nanti gue bisa ngebahas tentang permasalahan tersebut. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video gue kali ini. Jika berkenan, silahkan untuk di subscribe, di like, ataupun di share. Salam sehat dan bye!